Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, presbiter dan para pelayan yang bertugas di GPIB Jemaat Mangemasyang Makassar, menyambut dengan penuh sukacita kehadiran jemaat dalam ibadah hari Minggu keempat sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Devi Oktavianita Bawole Dance, Pendeta Jemaat GPIB Immanuel Makassar. Jemaat, mari bersaat teduh. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Kita tabiskan ibadah di pagi hari ini. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Nats pembimbing kita di minggu pagi ini, Matius 5 ayat 9 yang menyatakan, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kepudaran pengharapan, pementingan diri dan perselisihan, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Sucikan dan baharuilah pikiran, hati, tutur dan laku hidup kami
oleh Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Ya Tuhan, kami mengaku berdosa di dalam hati, di kata dan di tindakan. Ampunilah dosa kami. Betapa lama umat-Mu tak sadar bahwa Kau hadir, denganmu tak bersekutu. Ampunilah dosa kami. Betapa lama kesumat merusak hati nurani, demi pengasihan Kristus. Ampunilah dosa kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Efesus 2 ayat 4-5 yang menyatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita. Oleh anugerah-Nya kamu diselamatkan. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Beri belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadiku aku kini heran, Tuhan besar rahmat-Mu. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Ini tegak pengakuanku, jikalau orang ingin tahu, hanya berkat pengasihan-Mu, rukunlah aku dan engkau. Ku merendahkan diriku dan ku agungkan namamu. Ku merendahkan diriku dan ku agungkan namamu. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar perintah hidup baru yang diambil dari Roma 12 ayat 17 dan 18 yang menyatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah yang baik bagi semua orang.
Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah Bapa, bagi Allah Putra, bagi Roh Kudus, seperti semula kini dan terus kekal selama-lamanya. Kita akan mendengarkan pujian dari paduan suara sektor pelayanan 5. Dalam sikap yang kudus menghadap Allah, Tuhan kita mulia. Berdoalah bersama dengan hati yang suci kepada Tuhan yang kuasa, agar damai di hati. Tuhan Allah damai hatiku, Tuhan Allah damai jiwa, Tuhan Allah tenang jiwaku, Tuhan Allah tenang hati. Pujilah Tuhan kita dalam hati yang suci, dengan sikap yang sempurna, sembahlah Tuhan kuasa. Berdoalah bersama dengan hati yang tenang kepada Allah yang ajaib, Allah yang mulia. Tuhan Allah sang pelindungku, Tuhan Allah juru selamat, Tuhan Allah tenang hatiku, Tuhan Allah selamanya, Tuhan Allah sang pelindungku, Tuhan Allah juru selamat, Tuhan Allah tenang hatiku, Tuhan Allah selamanya. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, anak-anak, kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena di minggu pagi ini Engkau masih melayakkan kami dan menghantar kami dari rumah hingga tiba di gereja dengan selamat. Kami bersyukur karena kami boleh dipersatukan
sebagai umat yang telah dikuduskan oleh darah Kristus untuk masuk dalam rumah Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu, dan saat ini kami merindukan Engkau berfirman kepada kami. Agar hidup kami Tuhan dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan, hati kami oleh kebenaran firman-Mu, sikap hidup tutur kata dan perbuatan kami pun juga ikut sesuai dengan kehendak-Mu. Karena itu berikanlah kepada kami roh hikmat pengertian melalui Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, yang mengajarkan kami untuk melihat terang kasih Tuhan dalam kebenaran Injil-Mu, dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang kami baca dan renungkan ini menguatkan iman pengharapan kami dan menjadikan kami teguh beriman melakukan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Allah Bapa di surga, karena kami siap mendengarkannya. Amin. Jemaat silahkan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari 2 Korintus pasal 5 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-18 yang mengatakan, sebab kasih Kristus menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, mereka semua sudah mati. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, kasih Tuhan luar biasa bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memulai khotbah saya mengingatkan tentang hidup berdamai. Dari Mazmur 133 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang ketiga-B itu bilang begini, sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun, ya. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Damai. Damai itu berarti rukun. Rukun aman, aman tentram. Tidak ada permusuhan, tidak ada peperangan, damai. Nah, tema kita saat ini adalah pelayan pendamaian bagi seluruh ciptaan. Nah, berkat Tuhan ini tercurah bagi setiap orang yang mau membawa damai. Dan damai yang kita lakukan
adalah damai yang didasarkan pada pendamaian yang Kristus lakukan di tengah karya keselamatan Allah. Apa yang dilakukannya? Ya, akibat dosa Allah dan manusia terpisah. Karena Allah kudus, kita tidak, ya karena dosa. Tetapi Kristus datang untuk mendamaikan. Tidak ada lagi penghalang dosa yang membuat kita terhalang menghadap hadirat Allah. Tetapi karena Kristus sudah rela mati di kayu salib untuk Bapak Ibu Saudara dan saya, dan Dia telah mendamaikan kita dengan Allah. Ya, dosa tidak lagi menghalangi karena darah Kristus sudah menyucikan dan menguduskan kita. Oleh karena itu, dalam surat 2 Korintus ini, ya khususnya dari pasal 11 dan seterusnya, dan pembacaan kita ada di dalamnya, itu Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Korintus agar setiap orang yang takut akan Tuhan, yang mengenal jalan-jalan Tuhan, yang menerima keselamatan di dalam pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal itu, maka kita pun diutus untuk menjadi pelayan pendamaian. Ya, artinya dimanapun kita berada, hendaklah kita selalu rukun, bawa damai. Ya, pada kenyataannya memang sulit untuk dilakukan, tetapi kita semua ingat bahwa dasar dari kita melayani pembawa damai itu kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Rasul Paulus menyatakan itu karena dia sendiri sudah merasakannya. Ya, bahwa sebelum dia mengenal Kristus, hatinya membara untuk menangkap, membunuh, menghentikan pekabaran Injil gitu ya, supaya tidak banyak orang yang menjadi pengikut Yesus. Dia punya paradigma gambaran tentang Kristus itu berbeda ketika dia sudah berjumpa dengan Kristus. Yang hidupnya seperti tadi diubahkan oleh perjumpaan dengan Kristus. Dia melihat bahwa Kristus sungguh anak Allah, sungguh Tuhan dan Juru Selamat. Karena apa? Karena pada waktu ia membara hatinya untuk melakukan, menghentikan pekabaran Injil itu, ya di perjalanan menuju Damsyik, matanya tidak dapat melihat. Tetapi oleh kasih karunia Yesus Kristus mengutus Ananias untuk melayani Paulus dan menyatakan siapa Yesus Kristus. Dan celiklah matanya. Ya, sehingga apa Bapak Ibu? Ada kekuatan besar untuk menyatakan kepada orang-orang di Korintus, kalau kamu sudah mengenal Kristus, kamu harus berubah, bertumbuh di dalam Kristus. Dan bertumbuh di dalam Kristus itu harus ada perubahan dalam sikap hidup dan karakter. Ya, kasih itu menjadi sesuatu yang penting bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Karena sudah menerima kasih Kristus. Paulus bilang di ayat 14, sebab kasih Kristus menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, mereka sudah mati. Ya, jadi kasih Kristus itu sudah memperkenalkan Yesus kepada Paulus bahwa dia sungguh menanggung dosa dan kesalahan kita di salib, dan hukuman dosa adalah maut, sudah dijalani oleh Yesus, ya tetapi maut tidak menguasainya. Ya, kekuatan, kehidupan, ya kebangkitan membaharui kehidupan manusia. Sehingga ayat 15 dikatakan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi kita hidup bukan untuk diri sendiri, bukan juga untuk orang-orang lain, tetapi yang utama kehidupan kita adalah untuk Kristus.
mau mengenal jalan-jalan Allah dalam Kristus, mau belajar dan meneladani Kristus dalam kehidupan kita. Dan itu perubahan yang sangat besar. Seperti Rasul Paulus yang tadinya mau menghentikan Injil, kemudian mengenal Kristus dan dia menjadi pekabar Injil yang besar untuk memberitakan kasih Bapa di tengah dunia. Keselamatan, ya, karya Allah di dalam Yesus Kristus telah dinyatakan. Nah, karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, hal pertama yang menarik dalam pembacaan Alkitab kita, pertumbuhan iman itu disertai dengan pembaharuan dalam paradigma penilaian. Yang tadinya memiliki pikiran paradigma yang berbeda setelah mengenal Yesus Kristus, dia mendapatkan perubahan, pencerahan, ya, pemikiran yang baru untuk hidup bagi Kristus, dan ukuran-ukuran yang dikenakan untuk menilai sesuatu bukan ukuran manusia, bukan hal-hal lahiriah. Kalau kita sering melihat pemikiran kita bahwa keberhasilan itu kalau sukses, kalau punya kuasa, kalau punya jabatan, kalau punya uang banyak gitu ya, secara manusia kita melihat dan menilai segala sesuatu secara lahiriah, kasat mata yang terlihat. Tetapi ketika kita mengenal Yesus Kristus, maka perubahan pola pikir paradigma itu terjadi. Kita kemudian melihat segala sesuatu dalam kemuliaan Tuhan, dalam penilaian-penilaian yang Tuhan kehendaki. Jadi ketika kita melihat kasih Kristus yang melampaui segala akal, ya, gak masuk akal Allah harus mengorbankan putra tunggalnya hanya untuk menyelamatkan kita. Karena bagi dia tidak ada yang mustahil. Dengan mengatakan dari surga aku mengampuni kamu, selesai. Begitu ya Bapak Ibu ya. Tetapi dia tidak melakukan itu, dia mau menunjukkan kepada kita bahwa kasihnya ada kebenaran di dalamnya. Kasihnya ada keadilan di dalamnya. Yang benar, benar, yang salah, salah. Dan Kristus mengorbankan putra tunggalnya, menggantikan kita dalam penghukuman di kayu salib. Tetapi dia menunjukkan kasih yang besar, kepeduliannya dengan menyatakan maut sudah dikalahkan satu kali untuk selamanya. Dan Roh Kudus memberikan kita pembaharuan dari cara berpikir, paradigma, penilaian kita. Ya, dulu kita hidup bagi diri sendiri, bagi sekelompok orang tertentu atau bagi orang-orang yang kita kasihi saja. Tetapi sekarang ketika Kristus masuk dalam kehidupan kita, kita tidak lagi mengasihi diri sendiri, tapi mengasihi Kristus, mengasihi Allah luar biasa. Dan membuat kita melihat sesama dengan cara yang berbeda. Ya, mengasihi bukan untuk dibalas kebaikan kita, kebaikan dan kasih kita, tetapi memberikan kasih karena kasih Kristus yang kita bagikan kepada sesama. Dan itu nilainya jadi sangat berbeda. Kita tidak lagi menilai untuk kepentingan diri kita, tetapi kita menilai kasih dalam kemuliaan Kristus. Bahwa apa yang kita lakukan baik itu untuk kemuliaan Kristus. Jadi bertumbuh dalam Kristus itu yang pertama diproses adalah bagaimana kita mengimani Kristus dan proses itu terjadi dalam keseluruhan hidup kita. Pikiran, perkataan, perbuatan semuanya diubahkan di dalam Kristus. Bertumbuh dalam Kristus menjadikan kita dewasa secara rohani, berakar kuat dalam iman, dan semakin menyerupai karakter Kristus. Yang pertama, pembawa damai. Jadi kasih yang membawa damai itu membuat kita taat, mau jujur di hadapan Tuhan, mau setia, ya, hidup dalam kesabaran, rela berkorban,
peduli, sama seperti Kristus yang peduli akan kebutuhan kita. Bahwa kebutuhan utama kita Bapak Ibu sebagai orang percaya adalah pengampunan dosa, penebusan, dan Dia berikan itu untuk kita. Supaya kita hidup dalam kemerdekaan. Hidup dalam kebebasan, tidak lagi takut atas hukuman dosa. Hidup dalam sukacita untuk melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, inilah kerinduan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, juga kerinduan kita semua. Bahwa semua orang dibaharui hidup dalam bertumbuh ya dengan iman dan mempercayakan hidup kepada Tuhan, berserah dan siap menjadi pelayan yang membawa damai. Mari kita baca di ayat yang ke-15 menjadi bagian yang penting untuk kita. Sekali lagi, Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ya, mungkin tantangan hidup kita banyak saat ini. Kesulitan kita masing-masing pribadi, keluarga juga banyak. Ya, tetapi itu tidak menghilangkan semangat kasih kita ya untuk kemuliaan Tuhan di tengah kehidupan kita. Waktu kita masih belum punya apa-apa, selalu berpikir seandainya saya punya banyak, saya pasti bagi-bagi gitu ya. Ya Bapak Ibu ya, tapi ketika sudah diberkati Tuhan dengan banyak berkatnya, kira-kira ingat gak ya Bapak Ibu ya? Minta Tuhan supaya diingatkan. Ya? Karena Tuhan sudah buka jalan nih. Tuhan kalau Engkau berkati kami, saya akan buat ini untuk gereja, saya akan bantu di sana, saya akan buat ini. Begitu berkatnya sudah melimpah, kebanyakan kita melihat, oh saya mau ini, saya mau beli ini, semua gitu ya Bapak Ibu ya. Nah kita mohon supaya Tuhan memberkati kita dan berkat-berkat itu ya untuk kemuliaan Tuhan dan kita pergunakan bagi banyak orang. Belajar dari jemaat mula-mula. Mereka ya yang takut akan Tuhan, yang mengenal Kristus, yang sudah merasakan keselamatan dalam Kristus, apa yang mereka punya? Kepunyaan bersama. Ya kan? Begitu ya Bapak Ibu ya. Mereka menjual yang punya mereka, ya kelebihan mereka mencukupkan kekurangan yang lain. Jadi akhirnya saling mencukupkan. Tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang kelebihan, semuanya sama-sama. Wah itu luar biasa. Ya di tengah kehidupan kita yang modern ini Bapak Ibu, individualisme itu yang semakin meningkat. Ya, semua kita dengan gadget masing-masing, semua kita dengan senangnya masing-masing, semua kita memperhatikan diri masing-masing gitu ya. Kita kembali diingatkan untuk hidup bagi Kristus dan untuk membangun kehidupan bersama dengan sesama. Bahkan hari ini GPIB memperingati Hari Bumi dan kita sama-sama mengikuti itu, bahwa perubahan kita bukan hanya semakin mengasihi Allah, mengasihi sesama, tapi juga tanggung jawab kita kepada bumi tercinta tempat kita tinggal. Supaya kita mewariskan kelestariannya kepada keturunan-keturunan yang akan datang. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, siapa yang ada dalam Kristus, ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ayat 18, hal-hal yang dibaharui oleh Tuhan termasuk di dalamnya bagaimana kita dipercayakan Allah sebagai pelayan pendamai di tengah-tengah kehidupan dengan sesama. Proses pemilihan pengurus sudah berlangsung tahun lalu gitu ya. Sekarang sudah berjalan dan tahun depan 2027 ada pemilihan presbiter, ada pemilihan PHM baru, ada pemilihan
pengurus baru dari pelkat-pelkat komisi. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, bukan nanti di tahun 2027 kita baru siap-siap, tetapi dari sekarang. Kalau Bapak Ibu punya kerinduan untuk melayani Tuhan sebagai pelayan pendamaian, ya, siapkan diri dari sekarang. Apa yang harus saya siapkan? Apa yang harus saya kerjakan? Ya, jangan tiba hari, tiba pemilihan, baru kita bingung dengan semuanya gitu ya. Saya tidak mengajak Bapak Ibu kampanye, enggak. Tapi perubahan firman Tuhan hari ini harus ada di dalam diri kita. Dan perubahan itu terjadi terus menerus dalam proses sampai akhirnya kalau kita siap melayani, kita siap melayani. Kalau presbiter yang ada meneruskan pelayanannya, kita siap untuk meneruskan pelayanan. Kan begitu ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, semua kita ya diberikan tugas tanggung jawab oleh Allah. Ketika kita menjadi percaya, Rasul Paulus bilang, perubahan yang terjadi itu untuk membawa kita mau melakukan pelayanan di tengah kehidupan kita. Kita bersyukur bahwa selama ini Tuhan sudah memberikan hikmat, kekuatan, dan kemampuan untuk kita menjalani persekutuan pelayanan dan kesaksian, menjalani semuanya dengan kekuatan kuasa Tuhan. Karena Rasul Paulus bilang, semua ini bukan karena kekuatanku, tapi Allah lah yang bekerja dan turut campur tangan dalam setiap hal di kehidupan Rasul Paulus di tengah-tengah pelayanannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari mulai sekarang ya kita mulai mencatat apa perubahan-perubahan yang ada di dalam diri kita. Karena firman Tuhan dalam perikop ini diulang-ulang dalam Paskah, pembacaannya sama gitu ya. Sekarang Paskah keempat juga bagian dari 2 Korintus 5 dari ayat 11 sampai seterusnya. Nah, ini tujuannya apa? Ya, kita mau memperingati betapa besar kasih Allah untuk kita selamat. Dan kita mempersiapkan iman yang mengasihi Allah, juga mempercayakan kasih itu kepada sesama untuk dibagikan, disebarkan. Sehingga kasih Tuhan itu nyata dalam kehidupan persekutuan pelayanan, bahkan dalam kehidupan kita untuk mencintai bumi. Tempat di mana Tuhan menempatkan kita. Ya, perubahan dalam pembaruan, mengasihi Allah. Ya, memelihara tanah, air, dan segala kekayaannya untuk digunakan dengan baik. Punya kerinduan supaya tidak dieksploitasi dengan luar biasa sehingga terjadi bencana-bencana ya. Kita mengharapkan itu tidak terjadi lagi. Bapak Ibu, mari memulai cara berpikir yang dibaharui dalam menilai kasih Tuhan, mengasihi sesama, dan mencintai bumi ini menjadi bagian hidup kita dari sekarang. Mari mulai saat ini kita menilai dan mengukur apapun yang terjadi dalam peristiwa kehidupan kita, tidak dengan ukuran manusia, melainkan dengan apa yang Allah pikirkan, apa yang Allah kehendaki. Supaya tanggung jawab kita itu kita kerjakan dengan baik. Karena sejak semula manusia diciptakan untuk menjadi mitra Allah dalam tugas bersama. Memelihara bumi, penuhi bumi, taklukkan bumi gitu ya. Dan itu kita diminta untuk berkuasa. Caranya menjaga kelestarian dan membawa damai di bumi. Mari bersama juga kita jadikan Kristus sebagai ukuran untuk bertumbuh dalam iman. Penilaian-penilaian yang baik yang kita kembangkan untuk menilai orang lain. Karena mungkin sebelumnya kita lebih menilai diri lebih baik dari orang lain. Lalu menilai orang lain dengan mudah. Keburukan-keburukannya entah benar entah enggak. Kita sebarkan sana sini. Sekarang stop. Nilai orang lain hal-hal yang baik. Hal-hal yang benar. Ubah menilai diri. Jangan lagi kita menganggap lebih baik.
Tapi apa yang menjadi kekurangan kita, kelemahan kita, keterbatasan kita, kita ubah, minta dibaharui oleh Kristus. Tingkatkan hidup dalam iman, perubahan dan pembaharuan yang benar di hadapan Tuhan. Ya. Kemudian bawa diri kita semua, Bapak Ibu Saudara, saya dan anak-anak semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan supaya kita dibentuk ya dalam peristiwa-peristiwa kehidupan, dibaharui dalam hal-hal yang Tuhan kehendaki dan bentuk kehidupan kita sesuai dengan yang Tuhan mau. Jadilah seperti Kristus dan jadilah seperti para rasul yang membawa pelayanan pada kedamaian. Amin. Kita mengaminkan firman Tuhan, damai sejahtera diberi Tuhan padaku. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku. Sungguh ku rasakan melimpah di hatiku kepada sesama harus ku beri, biar semua orang rasakan damainya. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku. Sungguh ku rasakan melimpah di hatiku. Ku ingin bagikan damai hidupku, supaya bumi penuh dengan damai-Nya. Damai sejahtera mulai dari diriku. Damai di dunia, itulah harapanku. Dengan Allah Bapa, mari satunya kita membawa damai ke dalam dunia. Damai sejahtera mulai dari diriku. Di tiap langkahku, ikarku tetap teguh. Setiap hari hidupku selalu membawa damai kekal. Damai di dunia mulai dari diriku. Jemaat silakan berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami boleh melihat kasih-Mu yang besar, yang telah menyelamatkan kami dari segala belenggu dosa dan maut. Kami bersyukur karena Engkau sungguh baik bagi kami. Kami lemah, terbatas, dan tidak mampu memahami kasih dan hikmat-Mu. Tetapi kebenaran firman Tuhan mengingatkan kami bahwa karya-Mu terus ada sepanjang hidup kami. Bahkan memberikan kepada kami kemampuan untuk melakukan kehendak Tuhan. Biarlah apa yang kami baca renungkan pada saat ini mengubah hidup kami menjadi lebih baru hari lepas hari. Tutur kata, sikap hidup, pikiran, hati, semuanya kami persembahkan kepadamu Tuhan. Biarlah kami dapat mengelolanya dalam iman pengharapan kepada Tuhan. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang mengganggu kami. Kami yakin dan percaya dengan kekuatan kuasa-Mu, Engkau menolong dan menopang kami. Sehingga kami boleh melihat jalan keluar bagi setiap pergumulan dan tantangan hidup kami. Kami berdoa setiap pribadi, Tuhan angkat hati kami bahwa Engkaulah yang telah mengubah kami, terus menerus memperbaharui hidup kami. Sehingga semakin hari semakin lama kami semakin mengenal jalan Tuhan dan menjadi lebih baik dalam segala perkara hidup kami. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang telah kami terima dan kami kelola dengan baik. Berkati ya Tuhan, agar ada sukacita karena Tuhan hadir dan memberikan kami kemampuan mengelola berkat Tuhan. Bukan banyaknya atau sedikitnya, tetapi bagaimana kami mengucap syukur kepadamu sehingga semua cukup untuk kehidupan kami. Bapa, hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kiranya semua boleh terlaksana dengan baik dan kesatuan iman pengharapan sebagai umat-Mu. Kami menjadi terang dan lilin garam di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kehadiran umat-Mu Tuhan dimanapun membawa kasih Tuhan. Sehingga banyak orang mengenal kasih Kristus lewat sikap hidup tutur kata, pikiran dan perbuatan kami di tengah-tengah masyarakat yang banyak belum mengenal Engkau. Bapa, kami berdoa untuk persekutuan, pelayanan dan kesaksian GPIB, khususnya GPIB Jemaat Mangamaseyang, KMJ, PJ bersama dengan keluarga, juga Bapak Ibu Penatua Diaken bersama dengan keluarga, semua pengurus pelkat, komisi, bahkan panitia-panitia yang ada, Tuhan berkati agar kuasa-Mu menganugerahkan sukacita dalam melayani dan menjadi pelayan pembawa damai. Untuk Kodam 14 Hasanuddin dan pimpinan Yon Arhanud 4 AAY dalam hubungannya dengan GPIB Mangamaseyang. Tuhan, Engkau lebih mengetahui pergumulan jemaat ini. Apapun itu Tuhan kami bawa kepadamu, kami persembahkan kepadamu. Jadilah seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tolong dan bantulah kami dalam persekutuan ini. Agar ada keselarasan, kerjasama dan damai sejahtera Tuhan. Kami berdoa untuk umat-Mu yang berat menghadapi duka cita, kesedihan. Tuhan kuatkan iman pengharapan. Tuhanlah sumber penghiburan bagi mereka. Bagi korban bencana ekologi dimanapun, Tuhan juga berkati menguatkan iman pengharapan mereka kepadamu. Tolonglah ya Tuhan. Untuk warga jemaat yang bersuka cita karena berulang tahun dan ulang tahun perkawinan, Tuhan juga memberkati. Agar sukacita ini menjadi penuh, biarlah mereka mengisinya dengan syukur dan firman Tuhan menjadi dasar kehidupan syukur ini. Kami berdoa untuk ulang tahun ke-21 Paduan Suara Dian. Biarlah paduan suara ini menjadi terang dimanapun mereka memuji memuliakan Tuhan. Karena firman Tuhan dinyatakan lewat paduan suara dan umat Tuhan juga boleh memuji Tuhan di dalamnya. Warga jemaat sektor pelayanan 8, keluarga Pomase, Jihanga, keluarga Caniago, Winarno, keluarga Winarno, Pangemanan,
keluarga Dorina, Sair Dekut. Tuhan berkati keluarga-keluarga ini agar apa yang menjadi harapan kerinduan hati mereka di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil. Beri kekuatan iman, pengharapan, dan sukacita penuh di dalam kasih Tuhan. Berkati warga jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, Oma Ani Victor, Ibu Maya Pinontoan, Ibu Resmiati Thomas, Ibu Rostaka Lawangan, Bapak Daniel Dumais, Bapak Joni Tumbelaka, Bapak Filipus Pualilin. Tuhan berkati, kuatkan iman pengharapan, Tuhan berikan belas kasihan, Tuhan sembuhkan. Berkati obat-obatan, dokter, perawatan, bahkan juga cinta kasih keluarga yang menjaga merawat mereka. Dengan sukacita mereka melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan lewat setiap pergumulan dan tantangan kehidupan mereka. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, seperti di surga jadilah. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunkan kesalahan kami seperti kami harus mengampuni, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Kembali kita mendengarkan kesaksian pujian dari sektor pelayanan 5. Sabdamu Bapa bagai air segar, sejuk dan damai saat ku dengar, mengalir tenang tiada henti, sumber hidup dan kasih sejati. Sabda
Bapa bagai air segar, membasahi menyuburkan bumi dan menggugah jiwa, segarkan hati, kobarkan nurani bersaksi. Doronglah dirimu ini diri saksi kasih, katakan janji bekerja di ladangmu, dari api abadi ini sampai nanti. Dan menggugah jiwa, segarkan hati, kobarkan nurani untuk bersaksi. Doronglah diriku ini diri saksi kasih, katakan janji bekerja di ladangmu, dari api abadi ini sampai akhir nanti. Doronglah diriku ini diri saksi kasih, katakan janji bekerja di ladangmu, dari saksi abadi ini sampai akhir nanti. Sampai akhir nanti. Kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dalam Roma pasal 12 ayat 1 yang menyatakan, karena itu saudara-saudara, oleh murahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jemaat memberi persembahan melalui pundi yang diedarkan oleh presbiter bertugas. Pundi berwarna hijau untuk dana pelayanan rutin dan pundi berwarna merah untuk bantuan bencana alam GPIB Sile Asi Bandung. Kotak persepuluhan, kotak persembahan syukur, dan kotak dana perbaikan kantor lama tersedia di depan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kepada Tuhan bila
Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa secara bersama-sama. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Terimalah persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami atas segala berkat-Mu. Kuduskanlah ya Tuhan, agar persembahan ini menjadi sarana untuk memberkati banyak orang demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan persembahan ini. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian sejenak untuk mendengarkan warta jemaat hari ini Minggu 26 April 2026. Ucapan terima kasih. Presbiter bertugas mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Devi Oktavianita Bawole Danci, STH Min, Pendeta Jemaat GPIB Immanuel Makassar. Pelayan pujian, paduan suara sektor pelayanan 5, organis Bapak Penatua Freddy Tampake. Pemandu lagu Ibu Herlina Poniman, operator multimedia tim multimedia Mangamaseang. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari beserta keluarga. Bidang teologia dan persidangan gerejawi, ibadah hari Minggu, pelkat dan keluarga. Ibadah hari Minggu, pelkat PA dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 8 WITA di Gedung Serbaguna dan Pospal Antang. Ibadah hari Minggu Pelkat PT dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9.30 WITA di Gedung Serbaguna Mangamaseang. Ibadah Pelkat GP Gabungan hari Selasa 28 April 2026 pukul 19 WITA di Gereja Mangamaseang. Ibadah Pelkat PKP hari Selasa 28 April 2026 pukul 17 WITA dilaksanakan di sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 10. Ibadah keluarga gabungan dirangkaikan dengan pembinaan dengan tema pentingnya nyanyian dalam ibadah pada hari Rabu 29 April 2026 pukul 18 WITA di Gereja Mangamaseang. Ibadah Pelkat PKB Gabungan hari Jumat 1 Mei 2026 pukul 18 WITA dilaksanakan di Gereja Mangamaseang. Tata ibadah peringatan Hari Bumi 2026. Dalam rangka penegasan akan komitmen GPIB terhadap gerakan mencintai alam dan lingkungan yang sesuai dengan PKA 2026-2027, maka Majelis Sinode GPIB mengajak seluruh jemaat GPIB untuk merayakan Hari Bumi dalam ibadah hari Minggu tanggal 3 Mei 2026 di semua jam ibadah dengan menggunakan tata ibadah peringatan Hari Bumi dari Majelis Sinode. Ibadah pengucapan syukur. Ibadah pengucapan syukur di keluarga Sarju
Laleulija dengan alamat Nusa Tamalan Rea Indah, Jalan Mangga 2, Blok PA nomor 23, akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 2 Mei 2026, pukul 11 WITA. Mohon kehadiran warga jemaat sektor pelayanan 10, warga jemaat sektor pelayanan 5, Kolintang Solafide, keluarga pendeta Kristin Jama Kaunang, keluarga pendeta Besti Laborita Simon Panggabean, vikaris, PHMJ, dan pegawai kantor gereja Mangamaseang. Pemberkatan peneguhan perkawinan. Pemberkatan dan peneguhan perkawinan akan dilaksanakan bagi calon pasangan. Yang pertama, Saudari Aldona Priscilia Rustam, anggota Jemaat Sektor Pelayanan 3 GPIB Mangamaseang, dengan Saudara Henry Simatupang, anggota Gereja HKBP Sinaksak Ebenezer, Simalungun, Sumatera Utara, pada hari Selasa, tanggal 28 April 2026, pukul 10 WITA di GPIB Mangamaseang, merupakan pengumuman kedua. Yang kedua, Saudari Nadia Sara Lawalata, anggota Jemaat Sektor Pelayanan 2 GPIB Mangamaseang, dengan Saudara Edward Fernando, anggota Gereja GKE Epata Banjarmasin, pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2026 di Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa, merupakan pengumuman kedua. Bidang pelayanan dan kesaksian. Berita duka. Telah dimuliakan Tuhan, almarhum Bapak Antoni Sakarias Lilipali dalam usia 73 tahun 8 bulan, anggota Jemaat Sektor Pelayanan 7 GPIB Mangamaseang, pada hari Selasa tanggal 21 April 2026 di Makassar. Pemakaman jenazah telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 April 2026 di Makassar. Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang menyatakan turut berduka cita yang mendalam disertai doa kiranya Tuhan Yesus senantiasa menghibur, menguatkan, dan memberkati segenap kaum keluarga yang berduka. Bidang PPSDI, PPK, Bina Katekisasi. Pertemuan pertama sekaligus mulainya pembelajaran kelas katekisasi reguler dan kelas katekisasi khusus periode 2026-2027 pada hari Minggu tanggal 26 April 2026 pukul 11 WITA di Gereja Mangamaseang. Mohon kehadiran seluruh calon peserta katekisasi didampingi orang tua atau wali. Bidang pembangunan ekonomi gereja. Himbauan, mengimbau kepada warga jemaat untuk berkontribusi dalam program dana duka dan dana diakonia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Efesus 4 ayat 2b. Bidang Inforkom, Litbang, lowongan pekerjaan. GPIB Jemaat Mangamaseang membuka lowongan pekerjaan untuk posisi staf pembukuan dengan persyaratan sebagai berikut. 1. Warga jemaat GPIB.
Kedua, batas usia 30 sampai 40 tahun. Ketiga, pendidikan minimal D3 akuntansi atau manajemen keuangan atau ekonomi. Keempat, memahami standar akuntansi keuangan. Kelima, mampu mengoperasikan Microsoft Office. Keenam, jujur, tekun, teliti, dan bertanggung jawab. Ketujuh, melampirkan berkas-berkas sebagai berikut. Surat lamaran pekerjaan, CV, fotokopi ijazah terakhir dan transkrip nilai, fotokopi KTP dan kartu keluarga, surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian. Surat lamaran dan CV dapat diantar langsung ke kantor Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang, Makassar pada hari jam kerja Selasa sampai dengan Jumat jam 8 sampai jam 5 WITA. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 28 April 2026 sampai dengan 12 Mei 2026. Pelaksana tugas Kepala Kantor terhitung tanggal 1 Mei 2026, Saudari Grace S. Linggar sebagai Pelaksana tugas Kepala Kantor GPIB Jemaat Mangamaseang. Demikian untuk diketahui warga jemaat. Ucapan selamat hari ulang tahun. Majelis GPIB Mangamaseang mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berbahagia dalam pekan ini, terhitung tanggal 26 April 2026 sampai dengan 2 Mei 2026. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari di usia yang baru. Kehadiran warga jemaat dalam ibadah ini, pria 93 orang, wanita 161 orang, jumlah 254 orang. Penutup, Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat, tamu dan simpatisan yang telah mengikuti ibadah saat ini dan atas segala bentuk bantuan yang diberikan untuk mendukung terselenggaranya pelayanan dan kesaksian. Tuhan Yesus, Kepala Gereja, senantiasa memberkati kita sekalian. Demikian Warta Jemaat, selamat hari Minggu. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pergilah dengan sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah masyarakat dan bangsa. Jadilah teladan dunia, bawa damai di sekitarmu.
Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.